Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, sekarang kita akan bahas tentang lafadz mantuk dan mafhum. Fal mantuku ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk ialah mengambil pengertian dari lafadz yang ditetapkan atau yang dituliskan. Sedangkan mafhum, al-mafhumu ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Mafhum ialah mengambil pengertian dari lafadz yang tidak diucapkan atau tidak dituliskan, seperti itu. Mantuk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tidak membutuhkan takwil dan disebut nas. Misalnya pada surat Al-Baqarah, fasiyamu salasati ayyam, maka wajib berpuasa 3 hari. Nah, di sini tidak perlu adanya penafsiran lagi, takwil seperti itu. Terus melanjutkan, yakni yang kedua pembagiannya, yakni membentukkan takwil dan disebut zohir pada surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Jadi asal lafadznya aidin itu adalah jamak dari lafadz yadin yang bermakna tangan. Karena mustahil bagi Allah mempunyai tangan, maka ditakwil menjadi makna kekuasaan atau kekuatan, seperti itu. Sedangkan mafhum terbagi menjadi dua bagian. Mafhum muwafaqah, yaitu wa huwa ma kana al-mashkutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi, yaitu pemahaman yang diambil sesuai dengan yang diucapkan atau yang ditulis. Contohnya tentang larangan memukul kedua orang tua yang dapat dipahami dari surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffiu wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan pada keduanya uffin atau seperti itu. Dan jangan pula membentak mereka, dan kemudian ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan larangan membakar harta anak yatim yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dengan penuh di perutnya, seperti itu. Jadi di sini cukup kita memahami saja ayatnya, itu sudah tidak perlu penafsiran lagi karena sudah bisa dipahami dengan mudah, seperti itu. Sedangkan yang mafhum mukhalafah, yakni wa huwa ma kana al-mashkutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi, yakni pemahaman yang diambil berlawanan dengan yang diucapkan. Kalau yang tadi itu sesuai muwafaqah, sekarang ini mukhalafah. Jadi misalnya melarang sesuatu, dalam ayatnya berbicara tentang A, maka yang dimaksud itu sebaliknya, seperti itu. Misalnya tentang tidak wajib zakat hewan yang dipelihara, diambil dari mafhum mukhalafah dari hadis Nabi SAW.
rawahu Syafi'i fi saimatil ghanami zakat. Untuk kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat gitu. Jadi di sini kan kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat, sedangkan kambing yang dipelihara seperti itu tidak perlu ada zakatnya. Maka yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari yang dituliskan. Kemudian di lain contoh itu tentang tidak diperbolehkannya melakukan ibadah haji selain di bulan-bulan yang telah ditentukan. Diambil dari mafhum mukhalafah dari surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, yakni musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Kalau musim hajinya itu sudah diketahui waktunya, maka yang tidak boleh untuk dilakukan haji adalah selain yang diketahui itu. Jadi yang selain yang 4 bulan itu. Dan juga tentang berjualan pada hari Jumat sebelum azan Jumat berkumandang, yang mana dari mafhum mukhalafah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, seperti itu. Kalau dari di sini saja itu bisa apa? Kalau di sini itu kan diperintahkan untuk ketika mendengar azan maka bersegera untuk sholat, seperti itu. Namun tidak menjadikan jual beli di hari Jumat menjadi haram, seperti itu. Melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang perbuatan shahibus syariat, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidak terlepas adanya perbuatan yang mesti diikuti dan ditaati. Ada kalanya juga kita tidak bisa mengikutinya, seperti itu. Adapun jika yang mesti diikuti dan ditaati, yakni apabila terdapat dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap Nabi SAW, yaitu berarti khusus buat Nabi saja, bukan untuk umatnya, seperti dalam hal lebihnya jumlah istri Nabi. Kalau di umumnya kan kita maksimal untuk jumlah istri itu 4, seperti itu. Masna wa thulatha wa ruba, sedangkan Nabi istrinya 9. Ada yang mengatakan 11, seperti itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, wa an ibni Umar qala aslama Ghailanu wa tahtahu asyaratu niswatin fil jahiliyah fa aslamna ma'ahu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'an. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, ketika Ghailan masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri ketika jahiliyah, semuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih dari 10 itu 4 orang saja sebagai istrinya, sedangkan yang lainnya diceraikan. Dan jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap diri Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan itu sama dengan perbuatan umatnya. Jadi sama diperintahkan untuk umatnya juga, seperti itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Oleh karena itu para ulama berpendapat al-aslu fil af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u illa ma dallat dalilu 'alal ikhtisasi bihi. Asalnya setiap perbuatan Nabi Muhammad SAW
adalah mesti diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan terhadap kekhususan hanya pada diri Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti kalau yang dikhususkan seperti Nabi itu, selain contoh yang di atas atau contoh yang tadi itu seperti kewajiban untuk melakukan sholat tahajud. Itu wajib bagi Nabi, para Nabi dan Rasul. Begitu juga kita itu tidak diwajibkan, hanya menjadikan sunnah muakkadah. Terus pembahasan ke-10 tentang taqrir atau persetujuan shahibus syariah dari Nabi Muhammad SAW. Adapun takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan seseorang itu sama artinya dengan ucapan beliau. Dan takrir Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan seseorang itu juga sama artinya dengan perbuatan Nabi, seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah maksum, terpelihara dari perbuatan maksiat. Dan menyetujui seseorang yang berbuat kemungkaran itu adalah tidak mungkin bagi Nabi. Contohnya seperti takrir Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Bakar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa harta rampasan perang orang yang telah terbunuh itu diberikan kepada orang yang membunuhnya, seperti itu. Dan takrir Nabi Muhammad SAW terhadap Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika Khalid bin Walid memakan biawak. Jadi Khalid, sahabat Nabi Khalid itu makan biawak dan Nabi tidak menyalahkannya atau tidak mengharamkannya, berarti itu dibolehkan. Namun karena Nabi tidak suka dengan biawak, maka Nabi juga tidak mengkonsumsinya. Artinya dalam hal ini itu tergantung selera, seperti itu, dan juga sesuai dengan sunnah Nabi dan Al-Quran, seperti itu. Bila memang tidak ada larangan, maka itu diperbolehkan, seperti itu. Meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi, namun Nabi menyetujuinya. Terus, adapun perbuatan dan perkataan yang dilakukan sahabat yang mana ketika itu tidak berada di sisi Nabi, namun Nabi mengetahuinya serta tidak melarangnya, maka hukumnya ialah sama seperti hukum takrir atau hukum ketetapan yang barusan saya sampaikan, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh hukum perbuatan yang mana ketika dilakukan itu ada Nabi di sisinya atau Nabi mengetahuinya. Contohnya, ketika Nabi mengetahui sumpahnya Abu Bakar yang tidak mau makan makanan yang di saat ia marah, tapi kemudian ia makan ketika ia beranggapan bahwa makan makanan itu lebih baik, seperti itu. Melihat hadis tersebut, kita bisa ambil faidah bahwa bolehnya melanggar sumpah, bahkan disunahkan jika melanggar sumpah itu akan membawa kebaikan, seperti itu. Terus masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang ijma'. Al-ijma'u lughatan al-ittifaqu. Definisi ijma' menurut etimologi atau bahasa ialah menyepakati, artinya sepakat. Sedangkan secara istilah al-ijma'u istilahan ittafaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umuri. Sedangkan menurut terminologi atau istilah ialah kesepakatan para ulama Nabi atau para umat Nabi setelah wafatnya beliau pada suatu masa untuk menemukan suatu permasalahan atau memecahkan suatu permasalahan. Ijma' menurut ulama adalah hujjah atau dalil sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi tentang ijma'. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la
la tajtami'u ummati 'alad dhalalati wa yadullahi 'alal jama'ati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau berkata, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, dan pertolongan Allah itu ada pada orang-orang yang bersama atau berjamaah. Ijma' dianggap sah secara hukum dengan ucapan dan perbuatan para ulama, bahkan walaupun hanya dilakukan oleh sebagian para ulama, dan juga atas persetujuan diamnya para ulama yang masih ada. Ijma' yang demikian itu disebut ijma' sukuti atau ijma' diam, kesepakatan dengan diam. Para ulama berijma' tentang batalnya wudhu karena disebabkan keluarnya sesuatu yang bisa keluar dari lubang, yaitu baul, seperti air kencing dan goit atau kotoran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i mencari sebuah dalil untuk menetapkan qiyas dengan satu hadis di mana sebagian para sahabat telah melakukannya, serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkarinya. Maka itulah yang disebut ijma' sukuti. Terus masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni qiyas. Qiyas adalah hujjah atau dalil hukum sebagaimana jelaskan dalam surat Al-Hasyr. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai akal atau mempunyai wawasan. Definisi qiyas secara bahasa, yakni al-qiyasu lughatan taqdiru syai' bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma, yakni mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui kesamaan keduanya. Sedangkan secara istilah, yakni raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uha fil hukmi, yakni mengembalikan hukum cabang ke hukum asal dengan ilat yang terdapat pada keduanya dalam menentukan ketentuan hukum, seperti qiyas padi pada gandum dalam masalah riba karena sesama jenis makanan pokok. Adapun rukun qiyas itu ada 4 macam, ada 4 hal, yakni pertama asal atau hukum awalnya, terus cabang far'un itu far'nya, terus ada hukum asal, ilat, dan ilat hukum asal. Nah, qiyas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu qiyas ilat. Qiyas ilat yakni wa huwa makanatil illah fihi mujibatan lil hukmi, jika ilatnya itu menjadikan hukumnya wajib, seperti qiyas haram memukul kepada orang tua karena ilat menyakiti keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepadanya dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di sini cukup dikiaskan bahwa kita dilarang untuk berkata atau berkata kasar. Nah, maka di sini sudah kita ketahui bahwa hukum memukul orang tua itu dilarang, karena hukum asalnya saja itu kita dilarang membentak mereka, mengatakan apalagi sampai memukulnya seperti itu. Terus qiyas dilalah, yakni wa huwa makanatil illah fihi dalalatan 'alal hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi, yakni jika ilatnya itu menjadikan dalil suatu hukum namun tidak menjadikan hukum wajib, seperti qiyas terhadap harta anak-anak kepada harta orang dewasa dalam hal wajib zakat, karena sudah termasuk mal yang maltam atau mal yang harta yang telah sempurna dimilikinya. Dan boleh juga diungkapkan bahwa zakat itu tidak wajib bagi harta yang dimiliki oleh anak-anak sebelum balik, seperti ungkapan Imam Abu Hanifah
dengan kias terhadap ibadah haji yang hanya diwajibkan jika sudah balik dan tidak diwajibkan untuk anak-anak. Nah, di sini kias dilalah itu kias yang hanya cukup untuk dijadikan dalil saja seperti itu dan tidak menjadikan hukum gitu. Hukumnya tidak menjadi wajib seperti contohnya yang tadi, hukum zakat harta dari anak-anak gitu. Sedangkan anak tersebut masih belum balik, maka dia tidak terkena hartanya gitu, tidak terkena zakatnya gitu. Seperti juga dikiaskan pada ibadah haji yang mana untuk anak-anak itu masih belum wajib gitu. Jadi yang wajib itu setelah balik. Terus kias shibhi wa huwa ilhaqul far'i al muraddadi bainal aslaini bi aktsarihima shibha, yaitu menemukan hukum cabang yang meragukan antara dua hukum asal dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya, seperti kias untuk abd atau hamba sahaya yang ketika ia dilukai maka terdapat keraguan dalam menentukan hukuman tanggungan bagi yang melukainya. Jika abd dikiaskan dengan manusia yang merdeka karena ia juga seorang manusia, maka orang yang melukai abd atau hamba sahaya tersebut harus dikisos. Tapi jika dikiaskan dengan hewan karena ia milik seseorang, jadi kalau hamba sahaya atau budak itu kan kepemilikan seseorang, maka wajib bagi yang melukai itu membayar harga sesuai dari budak tersebut. Namun dalam hal ini kias untuk abd atau budak itu dengan harta yang dimiliki seseorang lebih banyak serupanya dibanding abd dengan orang yang merdeka, seperti itu. Karena jadi kias yang dulunya itu terjadi ya, itu lebih kepada kias abd terhadap kepemilikan gitu. Jadi bukan dikiaskan dengan manusia pada umumnya yang merdeka. Jadi dikarenakan karena abd itu dapat dijual, dijadikan warisan seperti itu, dia wakafkan tuh. Dan mana dengan melukainya itu misalnya terdapat cacat dalam budak itu dapat mengurangi harga dari budak tersebut, maka dikiaskan dengan harta kepemilikan seperti itu. Kias syibhi ini kias kepada jenis atau bangsa seperti itu. Kalau yang kias dilalah, kias yang menggunakan perbandingan dalil seperti itu, hanya sebagai dalil saja. Terus masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni ijtihad, ittiba, dan taqlid. Al-ijtihadu badlul us'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitabi wa sunnah. Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam menentukan suatu hukum, menentukan hukum syara' dengan jalan istimbat atau mencari dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Sedangkan ittiba yakni qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khadhuhu. Ittiba ialah menerima pendapat orang yang berpendapat dan mengetahuinya dari mana pendapat itu diambil. Orang beritibat disebut dengan muttabi', berittiba disebut dengan muttabi atau pengikut. Sedangkan taklid yakni qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khadhuhu. Taklid ialah menerima pendapat orang yang berpendapat
tetapi ia tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Sedangkan orang yang bertaklid disebut muqallid, berijtihad dan berittiba dalam persoalan agama yang mana sangat dianjurkan, tetapi untuk taklid itu sangat dicela oleh agama, karena kita seharusnya harus mengetahui silsilah keilmuan atau asal muasal dari mana ilmu tersebut didapat atau berita tersebut didapat. Jangan asal mengikuti saja gitu. Apakah ini benar dari orang yang terpercaya gitu. Sehingga saat kita mengerjakan atau menjadikan landasan itu adalah hal yang benar. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 96, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah benar-benar akan mendapatkan petunjuk kepada jalan-jalan mereka gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah, maka Allah akan berikan petunjuknya seperti itu dan akan dimudahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza tahadal hakimu fahakama fa asaba falahul ajran wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Rawahu Bukhari. Apabila seorang hakim berijtihad di dalam hukumnya, di dalam sebuah hukum, kemudian ijtihad itu benar, maka seorang hakim tersebut mendapatkan 2 pahala. Sedangkan bila putusannya itu salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Karena dua-duanya itu sama-sama berusaha untuk mencari keridhaan Allah, namun di sisi lain ada yang memang benar, ada yang salah, seperti itu. Itu sama-sama mendapatkan pahala. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sedangkan dalam surat Al-Maidah 104, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah ikuti apa yang diturunkan Allah dan ikuti Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak atau nenek moyang kami, yang mana mereka mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk." Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 22, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun." Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak-jejak mereka." Jadi sudah ada keterangan bahwa perintah untuk mengikuti Nabi dan apa yang dibawa risalah oleh Nabi tersebut, oleh Rasul tersebut, seperti itu. Namun para kafir, para musyrikin itu mereka mengingkarinya dan lebih mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka, dan mereka menyangkalnya bahkan mereka menguatkan gitu dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka itu memberikan mereka petunjuk gitu. Padahal mereka sesungguhnya dalam kesesatan yang nyata. Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang usul fikih atau bagian pertama dari kitab Mabadi Awaliyah, yang mana untuk bagian kedua ini berisi tentang qawaidul fikih atau kaidah-kaidah fikih. Baik,
mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian atau dalam tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.